Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, misteri pagar laut kini menyita perhatian para masyarakat Indonesia, terkhusus Bang Said Didu yang kemudian ikut nyemplung ke dalam laut untuk melakukan pencabutan pagar laut dan berteriak lawan oligarki. Nah, apa iya Said Didu kemudian melakukan perlawanan terhadap oligarki? Padahal ketika kita memeriksa rekam jejak Said Didu ini, perilaku dan akhlaknya tidak mencerminkan seseorang pejuang yang kemudian melakukan perlawanan terhadap oligarki. Nah, dalam video kali ini juga ada pernyataan jubir PDIP yang kemudian mencoba membandingkan terkait tentang penilaian masyarakat Indonesia atas 100 hari kinerja pemerintahan dan menganggap bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya dibanding Bapak Presiden Prabowo Subianto. Padahal beberapa pekan lalu Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, pernah mengatakan bahwa beliau sangat meyakini bahwa kinerja yang akan diperlihatkan oleh Prabowo Gibran pasti akan melebihi dari apa yang pernah dicapai oleh Bapak Joko Widodo. Nah, Ibu Titi Soeharto juga kemudian angkat bicara terkait tentang misteri pagar laut di Kota Tangerang, Bekasi. Nah, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Ini Said Didu yang sementara nyemplung ke laut dan berteriak, "Biadab! Kalian solid! Merampok negara, menyiksa rakyat!" Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Siapa sih sosok nelayan satu ini yang berani menentang keberadaan pagar bambu yang membentang hingga 30 km? Ini dia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan pembahasan Nelayan ini Said Didu jadi bahan tertawaan netizen. Perampok negara. Bang Said Didu, Said Gaduh. Akhir-akhir ini kita sering dipertontonkan dengan pagar misterius yang ada di Tangerang. Dan aktornya siapa? Aktornya adalah Said Didu. Ini adegan Said Didu, ini adegan kekanak-kanakan ya guys ya. Melewati kesempatan ini. Bagi Said Didu, dialah ya pemeran utamanya. Dialah pemeran lawan utamanya sebenarnya. Jadi bukan negara. Karena memang Said Didu katanya yang menyuarakan itu semua.
Makanya dia teriak-teriak, ya terjun ke laut, ya kan? Dengan Woi. nada marah-marah. Jadi per hari ini ya Angkatan TNI, Angkatan Laut sudah membongkar, bahkan Bapak Prabowo juga memerintahkan TNI Angkatan Laut menggunakan tank untuk membongkar pagar laut itu. Jadi sesuai dengan perintah Pak Presiden, Pak Jenderal. tidak ada orang yang berhak berada di atas negara. Jadi dengan dibongkarnya pagar misterius itu membuktikan kalau pemerintahan Prabowo Gibran benar-benar memperhatikan masyarakat Indonesia. Betul. Jadi Said Didu memanfaatkan ini untuk mencari panggung, ya kan? Wow. Selama ini Ternyata hanya untuk mencari panggung. Dia cari panggung sekarang. Tapi lucunya banyak yang komen seperti ini. Jadi netizen banyak yang Lucu berkomentar, kali lucu ini. banget orang ini. Ya, ketika Said Didu meloncat ke air sambil teriak-teriak, ternyata banyak orang yang ketawa melihat kelakuan Said Didu ini. Jadi Said Didu ini seakan-akan menjadi pahlawan, tapi nggak ubahnya seperti pansos, ya, ingin terlihat seperti pendekar, ingin terlihat seperti pahlawan kesiangan. 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran mendapatkan nilai positif dari masyarakat Indonesia, yaitu kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Gibran 100 hari kerja 80,9%. Tapi ada saja politikus PDIP yang membandingkan dengan Pak Jokowi. Ya, Guntur Romli, kepuasan publik ini menunjukkan dukungan nyata kepada Presiden Prabowo sekaligus mematahkan asumsi sebagian pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Faktanya Presiden Prabowo berhasil melampaui Jokowi. Kenapa kau banding-bandingkan lagi? Emangnya kenapa? Pak Jokowi sendiri bahkan bangga kok, ya, kepuasan publik kepada Prabowo Gibran mencapai 80,9%. Karena apa? Karena Pak Prabowo ini keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi dirasakan langsung. Beda dengan Pak Jokowi itu 2014, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK itu 65,4%. Itu merintis dari awal Pak Jokowi. Ya, berbeda dengan pemerintahan Prabowo Gibran yang memang keberlanjutan dan penyempurnaan. Bahkan Pak Prabowo sering apabila meresmikan sesuatu yang merintis ini Pak Jokowi, survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, jadi percumalah terus jelek-jelekan Pak Jokowi. Janganlah serang-serang Pak Jokowi terus. Biar bagaimanapun Pak Jokowi adalah presiden 2 periode yang banyak memberikan jasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time. Saya males ya membahas orang ini yang katanya sekarang pejuang melawan oligarki. Pejuang melawan oligarki aja sebenarnya ini. Lihat videonya. 30 tahun di sana, jadi dia masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu di... Ini orang aneh gitu ya. Ini orang aneh menurut saya, gitu ya. Dia tidak mau diserang secara pribadi, marah, gitu. Tapi jejak digital Bapak di Twitter yang sekarang menjadi X namanya, Bapak telah menyerang secara pribadi kepada siapa? Kepada presiden terpilih. Ya, waktu itu Jokowi ya. Keluarganya Bapak serang secara pribadi. Fufu Fafa keluar, Bapak sama besti Bapak, Dr. Tifa. Itu menyerang secara pribadi. Sekarang baru diserang begitu aja, nggak suka. Katanya pejuang mau lawan oligarki, tapi mental seperti itu. Ya, sebenarnya kalau Anda memang mau lahir menjadi pejuang, Pak, jejak digital Bapak tuh nggak bisa dibohongin. Ada Pak yang dipakai sehingga orang mencintai Bapak. Ya kalau sekarang banyak mencintai Bapak, ya karena nggak tahu jejak digital Bapak. Saya nggak perlu bongkar itu semua gitu. Ya karena memang mungkin yang kedua karena memang dia mendukung Bapak. Kaum-kaum yang memang disebut membenci pemerintahan yang sah. Ya itu kalian itu. Jadi pakai adab Pak kalau kita mau ini. Saya nggak peduli, bukan nama saya menentang misteri pagar laut. Itu sudah bagus, Prabowo sudah turun, semua sudah turun. Bang Said Didu. Barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi. Gitu loh Pak. Sudah, makanya kan kita iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan gitu loh. Silakan saya
katakan, Pak. Makanya bahwa Silakan. yang menancapkan si A, yang memerintahkan si B. Loh iya silakan, nggak ada Artinya itu masalah. fakta. Salahkan. Nah. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, Oh. itu baru fakta. Kalau mau lihat, Nggak bisa, Pak. Saya tanya fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, Apa? yaitu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta Loh, itu? gimana? Loh, kok tanya fakta lagi sama ini? Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah Kalau iya. itu gelas, Bisa. itulah fakta yang gelas. Betul. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu ngomong fakta-fakta? Kalau fakta, melihat dengarkan apa? dulu. Lalu ini tidak disebut Nah. fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah. Loh, lah iya silakan ditunggu hasilnya. Fakta. Nggak bisa Fakta itu sampai bukan berbicara dilihat, ya. gitu. Pagar laut ini akan dicabut. Titi Soeharto angkat Tentunya bicara kami sangat mengapresiasi pagar laut 30 keputusan km pemerintah lebih. ini yang memang sudah keputusan presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat-sertifikat yang ada sudah kita jelasi, sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Betul, Jadi bukan yang milik melanggar perorangan, hukum, apalagi milik mengkapling-kaplingkan korporasi. tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan di. Terbongkarnya kasus pagar laut ya, apakah menyeret Pak Jokowi? Ya, kalau kata netizen, kata pembenci Jokowi, lawan-lawan politik ke Jokowi selalu mengatakan ya, dan berharap ya kan, sampai dia berharap mati-matian ini akan menyeret Pak Jokowi ya, dan berharap Jokowi akan diadili terhadap kasus ini. Itu halu, itu halu. Aneh. Kenapa halu? Itu halu. Jadi gini, kita sama-sama tahu ketika kepemimpinan era Pak Jokowi ya, Fahri Hamzah di podcastnya dan lain-lain, orang-orang bener lah kalau podcast, mengatakan Pak Jokowi itu memiliki idealis yang tinggi, memiliki visi yang tinggi, tetapi saat itu ya popularitas dia di mata rakyat didomplengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berkhianat ya di kelilingnya dia. Ya, main belakang, main caranya masing-masing, sehingga Pak Jokowi hanya memegang kartu-kartu truf ya. Jadi ketika Pak Jokowi menyerahkan tongkat estafet ke Pak Prabowo, memang ini adalah satu agenda ya Pak Prabowo untuk membersihkan ini semua gitu ya. Kalau pagar laut ini kan buset kena semua itu, Kementerian ATR, BPN mengeluarkan sertifikat ya kan, itu harus kena itu ya. Tapi emang Pak Jokowi takut? Enggak, Pak Jokowi justru menginginkan ini melalui Pak Prabowo lah ya. Kasus-kasus ini bisa dibongkar semua ya. Jadi memang keberlanjutan ini adalah ya salah satu bagian kerjanya, programnya adalah bersih-bersih seperti ini. Di Kementerian Pertanian kita lihat permainan pupuk ini lagi dibersihin semua ya. Pak Jokowi tinggal ngasih tahu, Pak Prabowo juga udah tahu gitu loh, mana aja yang harus dibersihin. Yang waktu di era Pak Jokowi nggak bisa dibersihin karena Pak Jokowi juga tersandera oleh mereka, oleh oligarki. Nah sekaranglah saatnya melalui Pak Prabowo yang memiliki kemampuan ya, memiliki independensi yang lebih tinggi, itu akan mampu pelan-pelan akan dihabisin, dipretelin. Apa yang dipertontonkan oleh Said Didu, saya merasa bahwa itu sebuah hiburan, itu sebuah lawakan yang kemudian sebagai adegan lucu-lucuan, karena ternyata netizen mengomentari video Said Didu ini yang kemudian nyemplung ke dalam laut dan berteriak dengan nada marah-marah, ternyata itu dianggap lucu oleh para netizen dan menjadi bahan tertawaan. Nah, di sisi lain bahwa ternyata Said Didu melakukan hal demikian itu dianggap sebagai upaya untuk kemudian melakukan pencitraan dan juga
sebatas mencari panggung. Dan nyinyiran yang kemudian dilakukan oleh jubir PDIP Mas Guntur Romli itu kemudian mencoba ingin melakukan pemecah belahan antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo dengan membandingkan survei kepuasan publik 100 hari pemerintahan Bapak Jokowi di masa lalu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini. Padahal kita ketahui bahwa setiap Bapak Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebuah proyek-proyek besar, beliau selalu memuji bahwa yang saya resmikan ini adalah perjuangan pemerintahan sebelum Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.